Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Kembali lagi di program kami yaitu Certification Talk episode kedua. Saya Nadifa dan pada pagi hari ini saya masih ditemani oleh Bapak Edi Syaputra Eskoto. Ya, selamat Selamat pagi. pagi semuanya. Pak Edi Syaputra Eskoto ini merupakan salah satu technical advisor dari TICS Group dan juga merupakan lead instructor dari FSMA PCQI yang diakui oleh FDA. Nah, pada bahasan kali ini, Pak Edi, kita masih membahas mengenai isu-isu yang sebelumnya marak juga, Pak Edi, di Ya, Indonesia ya. Banyak di beberapa media disampaikan bahwa ada salah satu toko roti, Pak Edi. ya, Salah satu toko roti yang mengklaim bahwa rotinya tersebut adalah gluten free, oke. seperti itu. Namun pada akhirnya banyak dibeli oleh customer, kemudian eh, salah satu customer itu bahkan seperti menderita alergi, Pak Edi. Jadi Ya, bisa dikatakan bahwa mungkin terindikasi bahwa gluten free itu tidak benar, Pak ya, Edi, ya, gluten free. Nah, menurut pendapat Pak Edi, kita sebagai customer ataupun sebagai ya. produsen itu gimana sih, Pak Edi, untuk apa namanya cara mengatasinya ataupun apa yang harus dilakukan terhadap hal seperti itu? Apa yang harus kita cek seperti itu, Pak Edi mungkin? Ya, jadi ini bagus sekali ya, Bu Diva ya. Pertanyaan ini relevan sekali ya dengan kejadian yang terjadi di salah satu toko roti ya, Betul, yang mengklaim gluten free, betul, padahal ternyata tidak ya. Nah, betul. ini semacam boleh saya katakan juga ini bagian dari tidak komitmennya ini ya, ataupun juga artinya ketidaktahuan juga mungkin juga ya dari masyarakat luas. Karena sekalian nih saya kasih pencerahan nih Bu Dipa ya, boleh ya. Boleh, Pak Edi. Jadi gluten gluten itu sederhananya adalah suatu bahan kandungan yang memang bersifat bisa menyebabkan alergi ya Bu Dipa ya. Dan ini memang ada di tepung terigu Tepung gitu ya. terigu. Jadi artinya ada beberapa ya konsumen yang kalau dia memakan gluten ini dia akan memberikan reaksi alergi ya. Mm-mm. Jadi bisa gatal-gatal, sesak napas gitu ya. Ataupun ini beresiko nih Bu Dipa bisa kalau dia benar-benar intoleran atau tidak bisa tubuhnya antibodinya gitu ya terhadap gluten ini bisa berisiko juga bisa kematian. Ya. Makanya rekan-rekan ya, jadi kalau memang industri food industri ini Bu Dipa, Mm-mm. jadi kalau mau klaim gluten free ya benar-benar memang harus dianalisis nih Bu Dipa, secara ilmiah juga gitu. Kalau secara teknis ilmiahnya ya. Tapi kalau secara awamnya Secara tentunya umum. selain melihat labelnya gluten free ya, tapi kita juga harus melihat komposisinya nih Bu Dipa. Komposisinya ya, Pak ya. Komposisinya juga ya, karena apa mengandung tepung terigu apa tidak, atau kita kadang harus belajar juga ini tekstur daripada roti bakery yang tepung terigu yang gluten free itu seperti apa misalnya ya. Jadi ya rasanya paling enggak itu berbeda juga gitu dengan misalnya tepung beras dan sebagainya ya. Kalau mau di di teksturnya atau mau dirasain sedikit dulu gitu ya, itu memang akan berbeda juga. Nah, Oke, ya, baik Pak Edi. Berarti tadi juga ada perlu dianalisis juga ya Pak Edi ya mengenai ya betul, komposisi yang ada betul. di dalamnya kaitannya dengan produk gluten free ini ya Pak Edi Ya, ya. ya. Baik Pak, mungkin untuk Dan selanjutnya. satu lagi bukan Boleh Pak? analisa juga ini yang menariknya, bisa juga mengajukan sertifikasi Oh, Bu Diva. sertifikasi ya Pak ya? Iya, Oke, certification gluten gluten free. free. Selain gluten free kan bisa juga itu melakukan analisa juga untuk hal-hal yang model-model food grade misalnya ya. Kemudian juga apa namanya organik. Nah itu jenis-jenis itu memang harus dipastikan harusnya certification secara sistem dan juga analisis laboratorium Bu Hmm. Diva biar lebih kuat ya. Jadi tidak asal klaim gluten free gitu ya Pak Betul ya. sekali. Tadi Ya, didukung kuat oleh sertifikasi, juga berkaitan juga dengan analisis produknya ya Pak ya. ya, Kemudian nanti betul konsumen juga bisa sekali. melihat sekitar kaitannya dengan komposisinya seperti itu ya Pak Edi ya. Ya, jadi ini Bu Diva, saya juga kasih ini ya spill nih strateginya juga untuk industri biar bisa diakuin food industry yang mau klaim gluten atau mau dia food grade atau organik atau apapun ya itu bisa harusnya dibuktikan secara ilmiah dan sertifikasi Bu Diva ya. Oke. Menarik nih Pak Edi. Tadi Pak Edi sempat singgung kaitannya dengan food grade Pak Edi. Mungkin bisa Ya, dijelaskan Pak betul. Edi maksudnya itu food grade itu
sertifikasinya seperti apa sih Pak? Untuk makanan kah atau untuk peralatan kah atau untuk apa Pak sebetulnya untuk Nah, pemastian food grade ini? ya, jadi bagus sekali ya. Jadi sebenarnya food grade ini sesuatu yang memang harus juga secara ilmiah harus dibuktikan gitu ya. Kemudian lebih kuat lagi dia certification food grade namanya Bu Diva ya. Jadi secara ilmiahnya ada, kemudian secara sertifikatnya ada. Jadi contoh nih Bu Diva, jadi kalau sehari-hari kita kan bisa sering lihat tuh ya, pakai plastik, kemasan, industri pakai kemasan untuk kontak produk ya. Jadi sesuatu yang memang yang kontak produk gitu ya, ataupun memang dipakai untuk sebagai misal bahan kemas atau bisa plastik Budiman, bisa kertas dan sebagainya. Itu food grade itu harus ilmiah sebenarnya, nggak bisa klaim-klaim aja itu. Oh ini sudah food grade, oke gitu ya, klaim sepihak secara lisan enggak. Jadi tahapannya itu paling bagus adalah dia harus ada analisis yang mana ini sesuai dengan regulasi Diva. Regulasi ya Pak ya. Kandungan beracunnya, ya katakanlah terutama nanti heavy metal migrasinya, ini sesuai dengan regulasi Bu Diva. Misalnya kalau ke Amerika FDA, kalau di Indonesia dari BPOM gitu Bu Diva. Nah itu dasarnya itu tuh secara ilmiahnya. Cuman kalau awamnya juga tahu nggak? Nah ini awam juga penting nih Bu Diva ya. Jadi awam kita juga harus lihat. Paling dasar lihat logo-logonya biasanya. Logo-logonya klaimnya, label walaupun itu nggak 100% sebenarnya. Iya, jadi pengakuan. Perlu bukti evidence lanjut ya Pak ya. Apakah benar logo tersebut itu menyatakan bahwa benar-benar food grade seperti itu ya Pak ya? Ya, seperti plastik, rame juga nih kadang ya, BPA free gitu, Bu Diva. Atau sesuatu yang mengklaim label food grade. Nah sebenarnya ini sebagai konsumen kita memang harus waspada dan bijak juga. Ya mungkin logo iya, tetapi sebenarnya kita bisa sebenarnya katakanlah melihat referensi ataupun menanyakan dan sebagainya, bisa lihat apa namanya, benar-benar nggak sertifikatnya ada misalnya Bu Diva, perusahaan itu dia gluten free, food grade atau organik ataupun istilah-istilah certification lainnya. Jadi makanya pelaku industri juga harus paham nih Bu Diva ya. Jadi selain dia dapat pengakuan dengan certification tadi, food grade, kemudian juga nanti bisa gluten free, dia dapat pengakuan secara nasional dan internasional, secara ilmiah juga gitu Bu Diva. Baik Pak Edi, menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan pembahasan kali ini mengenai dengan gluten free dan juga tadi sempat disinggung dengan food grade. Mungkin Pak Edi pesan-pesan Pak Edi untuk pelaku industri ataupun konsumen di luar sana Pak Edi terkait hal ini? Ya, jadi pesan saya sih untuk selain untuk pelaku industri juga untuk masyarakat juga ya konsumen. Jadi paling penting untuk pelaku industri itu adalah mempunyai dasar yang kuat ya untuk apa namanya menyatakan itu gluten free gitu ya, menyatakan itu food grade atau dia menyatakan juga dia vegan. Nah ini ada juga vegan nih. Ada lagi ya Pak ya, vegan ya Pak. Nah vegan itu katakanlah memang dia dari nabati, tidak ada hewannya, gitu komposisi. Nah itu ada sertifikasinya juga Bu Diva itu vegan. Nah jadi intinya pelaku industri harus punya dasar secara ilmiah dan mempunyai sertifikat ya, di mana sertifikat itu keluar juga dasarnya berdasarkan tes analisis ilmiah tadi Bu Diva. Jadi nggak sembarangan juga itu menyatakan mengeluarkan sertifikat itu gitu. Kemudian tips lainnya adalah tentunya di sini nih komitmen juga ini Bu Diva untuk pelaku industri ya. Jangan apa namanya memberikan produk yang berisiko lah ya, seperti kejadian yang tadi Bu Diva sampaikan, ada apa namanya penjual ya toko roti yang ngeklaim dia gluten, ternyata ada tepung terigunya sehingga ada korban gitu ya. Nah ini yang memang harus ada komitmen dan memang pelaku usaha juga jujur juga ini Bu Diva secara food safety karena risikonya besar juga. Karena risiko sangat tinggi ya Pak ya. Ya dan paling penting kan untuk ini juga Bu Diva sustainable bisnisnya kan. Betul. Gitu. Kalau kejadian gini kan pasti dia bisa karena potensi tindak pidana juga gitu ya, melanggar regulasi gitu. Kepercayaannya juga menurun gitu ya Pak ya. Jadi ya itu tadi sustainability dari bisnisnya juga pendek mungkin ya Pak ya, seperti itu. Terus tipsnya ini ada Bu Diva untuk masyarakat luas juga. Saya kasih tahu yang sederhana ya. Paling gampang itu adalah
melihat itunya di kemasannya Kemasannya. dulu ya, kemasan ada logo nggak, apa namanya, food grade, vegan gitu ya, kemudian nanti katakanlah tadi gluten free gitu ya, tapi memang itu nggak 100% Bu Diva, tergantung tadi pabriknya, Betul. komitmennya gitu loh. Jadi ya paling sederhana saya sampaikan adalah hati-hati juga, waspada ya. Kalau punya misalnya keraguan dan sebagainya, mungkin sebelum dikasihkan ke anak yang rentan, balita dan sebagainya, ya kita bisa lihat dulu secara organotik, visual gitu loh, atau ya dicoba sedikit lah gitu ya, ada reaksi seperti apa gitu. Misalnya kita bisa bedakan kayak tadi, tepung terigu kan tentunya beda rasanya Betul. dengan tepung beras gitu kan. Nah ini yang kita Mhm. harus cek juga, atau tepung lainnya ya. Intinya waspada, apalagi kalau memang itu untuk yang berisiko lebih tinggi gitu ya, anak-anak bayi atau balita gitu Bu Diva Baik, ya. Pak Edi. Terima kasih banyak Pak Edi, diskusi Ya, pada pagi hari ini luar biasa sekali. Tadi kaitannya dengan apa-apa saja yang perlu diperhatikan ya oleh pelaku industri, dan juga tips and trick ya, dari customer ya. Apa saja sih yang ya, kiranya perlu diperhatikan. ya, Baik Bapak Ibu, mungkin jika Bapak Ibu ingin menerima ataupun kaitannya dengan informasi mengenai gluten free ataupun tadi kaitannya dengan food grade dan lain-lainnya, bisa ya, menghubungi kontak dari TICS Group ya Pak Edi ya, ya, yang ya ada di betul ya, kita kami sertakan tentu di bisa kolom. kita arahkan, Betul, kita akan kasih advice yang memang betul. benar-benar diakuin ya. Jadi tadi ya disebutkan Bu Diva, bisa pegang certification, gluten free certification, food grade certification. Jadi lebih kuat nanti secara ilmiah, konsumen juga nanti puas, tidak ada dampak kesehatan, dan tentunya untuk kelestarian sustainable business pelaku industri juga, dan Betul. tentunya tidak melanggar aturan regulasi BPOM misalnya, atau terkait dengan regulasi ekspor lainnya, misalnya kalau ke Amerika, FDA dan sebagainya gitu. Bu Diva, mudah-mudahan bisa menjawab ini Bu Diva. Iya Pak Edi. Ya, Terima kasih banyak Pak Edi diskusinya ya, pada hari ini. sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton. Kami undur diri. Sampai jumpa di Certification Talk episode berikutnya. Ya, sampai jumpa.